warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hani Hayrunisa dengan NIM 18622013552. Oke teman-teman, di video kali ini Hani akan menjelaskan tutorial uji asumsi klasik pada program EViews. Teman-teman, disimak video Hani sampai habis ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorial menggunakan EViews, kita harus tahu nih, apa sih uji asumsi klasik itu? Jadi uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah Hani jelaskan, mungkin akan muncul pertanyaan di benak teman-teman semua. Mungkin pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan regresi linear OLS? Pertanyaan kedua mungkin yang akan muncul, apa yang dimaksud dengan asumsi klasik? Nah, pertanyaan ketiga, apa saja sih jenis asumsi klasik pada regresi OLS? Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, regresi linear OLS. Apa sih pengertiannya itu? Jadi regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil, atau yang di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, di dalam metode regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Nah, syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan blue, atau bisa disebut juga best linear unbiased estimation. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, apa sih asumsi klasik itu? Jadi asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Kayak gitu ya teman-teman. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi, apa sih jenis asumsi klasik pada regresi OLS? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa saja asumsi klasik yang harus dipenuhi pada regresi linear OLS, lebih baiknya kita harus tahu dulu nih bahwa regresi OLS itu ada dua macam. Yang pertama, regresi linear sederhana. Yang kedua, regresi linear berganda. Apa sih regresi linear sederhana atau disebut juga simple linear regression, yaitu regresi linear dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, sedangkan linear berganda atau disebut juga dengan multiple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Nah, arti kata beberapa itu maksudnya itu variabelnya tuh bisa dua variabel atau lebih, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan uji asumsi klasik. Yang pertama menggunakan uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Kenapa? Karena hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antar variabel bebas yang akan kita teliti. Langsung aja ya caranya itu. Yang pertama kita pilih quick. Terus kita grup statistik, kita pilih lagi correlation. Nah, di sini EViews ini meminta kita untuk memasukkan variabel yang kita punya. Ini punya 6 variabel ya. Yang pertama itu ISR. Terus ada size, ada ROA, terus ada DAR, NPF, yang terakhir sukuk. Nah, ini kita masukin semua nih teman-teman variabelnya. Terus kita klik OK. Nah, ini dia hasil dari uji multikolinearitas. Ini outputnya teman-teman. Nah, dari output yang ini yang bisa kita lihat nih, ini tuh tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilainya itu lebih dari 0,08.
tidak ada nilainya yang lebih dari 0,08 ya teman-teman. Sehingga dapat kita simpulkan tidak terjadi multikoleneritas dalam model regresi. Oke teman-teman, itu untuk uji multikoleneritas. Nah, kita close ya teman-teman. Close. Hani kasih nama dulu deh. Grup 3 nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Ini uji asumsi klasik yang kedua menggunakan uji heteroskedastisitas. Kenapa sih kita harus melakukan uji heteroskedastisitas ini? Ini tuh perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Langsung aja nih Hani kasih tahu ya caranya. Yang pertama kita klik IQ1-nya ini. Terus kita klik view. Terus kita klik lagi residual diagnostic. Terus kita klik lagi cross and session dependent test. Kita klik. Nah, ini hasilnya teman-teman. Sebenarnya tadi Hani udah coba dan ini Hani coba lagi. Jadi ini hasilnya sudah tampak ya teman-teman, sama hasilnya. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini akan menghasilkan probabilitas atau prop. Ini disingkat ya teman-teman. Nah, keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan kita melihat nilai probabilitas yaitu pada branch Pagan LM ya. Dengan melihat ini melihat nilai probabilitas branch Pagan LM-nya ini dengan hipotesis yang pertama nih, kalau misalkan H0 itu jika nilai branch Pagan LM-nya ini lebih dari alpanya itu 0,05 ya, atau 5%, lebih dari 5%. Sedangkan jika hasilnya HA itu nilai branch Pagan LM-nya ini kurang dari 0,05, alpanya itu kurang dari 5%. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, kalau misalkan hasil ini tuh lebih besar dari 0,05. Jadi HO-nya ini diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kecuali kalau misalkan ini hasil branch Pagan LM-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka HA-nya diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Oke teman-teman. Nah, dari output yang sudah tampil ini dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas branch Pagan LM-nya ini lebih besar dari 0,05 ya, karena ini hasilnya 0,1592. Maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu saja teman-teman uji klasik dengan menggunakan metode yang pertama itu uji multikoleneritas, yang kedua dengan uji heteroskedastisitas. Oke teman-teman, gimana? Sudah ditonton semua videonya sampai habis? Hani berharap teman-teman tonton videonya sampai habis agar tidak ada salah penafsiran ya teman-teman. Dan Hani juga berharap apa yang sudah Hani jelaskan terkait uji asumsi klasik bisa dimengerti oleh teman-teman online semua. Dan semoga teman-teman tidak ada lagi kesulitan untuk melakukan uji asumsi klasik menggunakan eFuse. Oke teman-teman, cukup saja video Hani kali ini. Hani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Hani selanjutnya teman-teman.